melanjutkan materi CTB tentang bagaimana memaknai hidup untuk menjadi seorang talent builder. Jadi di sini Pak Lukito udah membagi ada 7 dimensi makna, yaitu intention, state, self, power, others, time, dan work. Jadi nanti satu persatu saya akan bikin sharingnya bagaimana pemahaman saya tentang 7 dimensi makna ini. Saya mulai dari yang pertama, yaitu state. State atau mood itu kalau dihubungkan dengan kehidupan saya itu misalnya seperti sebelumnya saya pernah bercerita tentang masa kecil saya yang sering dimintai oleh mama saya, orang tua saya buat kirim atau nganter kue ke kopitiam gitu ya. Jadi pada waktu itu state atau mood yang muncul di kepala saya adalah bahwa saya harus membantu, itu moodnya, membantu. Sekecil apapun bantuan yang saya berikan kepada orang tua saya itu pasti akan membuat mereka mungkin sedikit terbantu, hatinya sedikit senang. Jadi state saya adalah membantu. Kadang-kadang sering juga beberapa kali itu muncul state-nya malas gitu. Malas, apalagi kalau lagi hujan, pagi-pagi hujan tuh rasanya males banget buat bantu, buat bangun pagi, buat mandi, buat ngebantuin, itu males banget. State berikutnya mungkin bingungnya kenapa di usia sekolah SD ketika teman-teman saya yang lain masih enak terlelap dalam tidurnya jam 5 pagi, jam 6 pagi, kenapa saya harus bangun untuk membantu orang tua saya mengantarkan kue. Meskipun saya nggak tega untuk menolak permintaan orang tua saya, meskipun kadang saya di mood yang sedang males, ya saya tetap ngejalanin gitu. Pernah juga state-nya itu marah ketika niat saya untuk membantu orang tua saya dimanfaatkan oleh temannya, sesama penjual, sesama pedagang di pasar untuk menitipkan kuenya juga ke kopitiam melalui saya gitu. Waktu itu sih saya sempat marah dan menolak untuk membantu, karena tugas saya adalah membantu orang tua saya, bukan membantu temennya orang tua saya. Pemikiran saya waktu itu. Jadi saya sempat ribut waktu itu. Dan orang tua saya ya sudah menerima state saya, menerima mood saya, menerima keputusan saya untuk tidak membantu temannya. Itu state. Jadi bisa dibilang state itu karena mood. Jadi mood itu mungkin mood hari ini bisa berganti ke mood yang lain. Besok mungkin moodnya akan beda lagi. Lusa mungkin moodnya akan beda lagi. Tergantung kondisi setiap hari itu seperti apa. Dan menurut saya state ini normal, wajar, maklum, apalagi di usia saya yang waktu itu bisa dibilang masih sangat muda, masih sangat kecil. Adalah wajar untuk memiliki mood atau state yang berbeda-beda setiap hari. Jangankan setiap hari, kadang berbeda menit, berbeda jam aja kita bisa berubah mood gitu. Ya, saya menilai mood saya sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, dan punya mood yang berbeda-beda itu juga sebuah keuntungan menurut saya. Bayangkan kalau saya berada di mood yang sama setiap hari, mungkin hidup saya akan datar, mungkin saya tidak berani membuat keputusan, mungkin perlakuan orang lain atau perlakuan orang tua saya kepada saya juga berbeda jika saya tidak mempunyai mood yang berbeda-beda setiap hari. Dan mempunyai state atau mood yang berbeda setiap saat itu, sepanjang as long as kita bisa memanagenya, bisa mengaturnya, itu akan baik buat kita. Oke, begitu yang bisa saya maknain atau yang bisa saya jelaskan mengenai state saya, mengenai mood saya dalam pencarian
meaning atau makna di dalam hidup saya. Oke, berikutnya saya akan share makna yang lainnya. Bye bye.